izin memperkenalkan diri, saya Vanky Christian, Sekjen dari Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau Aptiknas. Jadi Aptiknas ini bukan asosiasi yang baru berdiri kemarin. Kami telah berdiri sejak tahun 1991 dan bertransformasi di tahun 2017 menjadi Asosiasi Pengusaha TIK Nasional atau Aptiknas. Nah, di dalam transformasi ini kami membuka diri lebih luas sehingga banyak teman-teman yang ada di industri IT bisa bergabung. Ini kalau lihat booth-booth yang ada di sini, ini ada yang dari service provider, ada yang hosting company, ada yang dari Autodesk ini software ya. Kemudian juga ada yang dari 521 ini yang untuk monitoring atau early warning system gitu. Jadi industrinya sangat beragam mulai dari principal, distributor, reseller, system integrator, software developer, konsultan IT juga bisa bergabung menjadi anggota Aptiknas. Nah, izin memperkenalkan ini adalah ketua umum kami, Pak Hoki. Pak Hoki ini juga aktif di berbagai asosiasi dan juga bisnis yang memang berkonsentrasi di bidang IT dan hukum ya. Jadi ada kaitan dengan hukum juga. Ya, ini saya di Sekjen dari Aptiknas. Saya aktif di beberapa asosiasi juga. Ada Asisindo, System Integrator, ada juga Cloud Computing ya. Asosiasi Cloud Computing Indonesia. Nah, kami hadir di 30 DPD, jadi cukup banyak kota-kota yang memang ada keberadaan dari anggota kami. Di sana kita banyak membantu, tidak hanya publik yang terkait dengan perusahaan ataupun kebutuhan IT, tapi juga terkait dengan kebutuhan pemerintahan. Nah, yang sekarang lagi kami lakukan adalah untuk bisa membantu teman-teman di industri manufaktur ya. Berikutnya kami memiliki 5 fokus program. 5 fokus program yang kita sering lakukan dan konsentrasi. Yang pertama adalah terkait dengan digital talent. Digital talent, yang kedua ini terkait dengan cyber security. Yang ketiga terkait dengan smart city. Yang keempat terkait dengan industri 4.0. Nah, ini karena itu sebabnya kami banyak ikut dalam kegiatan seperti ini karena kami salah satu asosiasi yang mendukung gerakan dari industri 4.0 yang dicanangkan pemerintah semenjak April 2018. Terakhir, tentu juga ada teman-teman kami yang di marketplace yang memang kebanyakan adalah penjual produk hardware ya. Nah, saya mau cerita dulu sedikit bahwa dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, salah satu yang harus menjadi perhatian adalah penerapan artificial intelligence atau AI. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua sering mendengar istilah artificial intelligence dan ini mungkin dampaknya apa buat industri manufaktur. Ini juga kadang-kadang orang udah takut ya, takut bahwa robot ya, mungkin 5 tahun lalu bicaranya robot yang akan gantikan orang di dalam industri manufaktur ya. Tapi sekarang bukan cuma robot, ada lagi namanya artificial intelligence atau AI. Nah, AI ini menjadi perhatian dari banyak orang karena dengan adanya AI sebetulnya memang ada jenis pekerjaan dan aktivitas yang bisa dibantu oleh artificial intelligence. Tapi tentu ada juga dampaknya kepada bisnis ya, bisnis yang ada di industri manufaktur. Silakan Bapak, Ibu, silakan kalau mau bergabung dalam panel kita. Nah, berikutnya apa yang dampaknya apa sih? Nah, ini ada namanya terkena paparan dari artificial intelligence. Karena begitu sistem digunakan, data masuk, kemudian kita bisa mengembangkan artificial intelligence, ini tentu ada banyak yang berubah gitu ya. Nah, ini ada table yang menunjukkan dampak dari AI. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini yang paling banyak ini memang mungkin sampai dengan sekarang adalah jasa keuangan dan asuransi. Tapi sebetulnya tidak hanya di jasa keuangan dan asuransi, juga bidang-bidang lain ya, termasuk di industri
manufaktur juga akan terkena dampak dari artificial intelligence. Nah ini memang yang harus menjadi perhatian kita bersama, karena kalau tadi Bapak Ibu sempat keliling di booth-booth di sini, terutama mesin-mesin itu mereka sudah menggunakan mesin-mesin yang sudah menggunakan otomatisasi, sudah menggunakan banyak fitur yang memang ada datanya ini bisa dianalisa, inilah yang menjadi artificial intelligence kita. Nah ini tentu akan memberikan dampak, ada 17 bisnis sektor yang terdampak oleh artificial intelligence dengan diterapkannya berbagai artificial intelligence di Indonesia. Nah ini tentu ya harus menjadi perhatian kita, karena sekarang ini orang banyak bicara ya, bukan cuma robot nih urusannya, tapi artificial intelligence juga sekarang lagi marak dibicarakan orang. Nah satu hal yang kita harus syukuri sampai sekarang, Indonesia ini sedang dalam masa ada bonus demografi. Nah dengan adanya masa bonus demografi ini banyak anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita, tapi tentu mereka harus kita bina, mereka harus kita mampukan agar mereka memiliki kemampuan digital. Nah bagaimana kemampuan digital ini dibangun itu memang harus ikut dalam berbagai kegiatan, karena data ini menunjukkan bahwa kemampuan implementasi masih bersifat teoritis itu tinggi, paling tinggi. Jadi taunya teori doang, prakteknya nggak tahu gitu kan. Nah ini yang jadi masalah. Jadi kita harus mengembangkan, develop the skill, ya, mengembangkan kemampuannya untuk bisa menggunakan teknologi digital. Nah yang berikutnya ada yang lagi marak sekarang namanya artificial intelligence skill. Nah terus terang Indonesia ini lemah di kemampuan STEM, ya, kemampuan sains, teknologi, engineering, matematik kita lemah. Makanya pada saat kita ditantang ketemu dengan misalnya India, jauh kita. Ketemu Vietnam aja sekarang kalah. Ya ini jadi tantangan besar buat kita. Makanya kita di asosiasi memberikan masukan ke pemerintah bahwa pemerintah harus menggalakkan lagi STEM. Dan terus terang memang nanti ada satu slide yang saya tunjukin bahwa pemerintah kita sedang berkonsentrasi memperbaiki itu. Yang berikutnya yang penting juga dilihat adalah namanya soft skill. Nah soft skill ini ternyata penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena soft skill ini penting sekali untuk mempercepat transformasi digital. Apa aja itu? Pertama critical thinking. Kemampuan kita bisa berpikir secara kritis, ini critical thinking. Kedua creativity, ya. Orang Indonesia kadang-kadang dibilang terlalu kreatif, kadang-kadang nggak kreatif juga. Jadi ini creativity ini penting. Berikutnya adalah collaboration. Nah collaboration ini juga harus menjadi perhatian karena kita harus membangun skill collaboration ini. Terakhir tentu adalah ini yang paling penting lagi, communication. Karena anak-anak muda kita sekarang kebanyakan komunikasinya pakai WA, komunikasinya pakai sosial media gitu ya. Kadang-kadang tidak terbangun dengan bagaimana mereka bisa berkomunikasi baik menggunakan komunikasi yang umum, yaitu menggunakan suara. Indonesia juga punya peluang terkait dengan saat ini kondisi infrastruktur kita ini masih ada tantangan. Kenapa? Indonesia ini kepulauan. Indonesia ini tidak merata connectivity-nya ya. Karena tidak merata ini tentu menjadi tantangan tersendiri dibandingkan dengan negara lain yang sudah lari ke 5G, kita belum lari ke 5G nih. Kita masih separuh hati ke 5G nih. Kemudian kita lihat harga kecepatan, harganya juga mahal ya. Ini ada teman-teman dari provider, internet service provider yang ada di sini. Nah itu melihat mereka harganya Indonesia ini tetap mahal. Kemudian bandwidth-nya juga masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi ini tantangan besar buat Indonesia, tapi ini juga sebenarnya adalah peluang. Indonesia ini masih banyak blank spot dan blind spot ya. Jadi masih banyak daerah-daerah yang belum bisa tercover oleh internet dengan baik. Nah berikutnya lagi kita bicara juga faktor teknologi informasi TIK terhadap total tenaga kerja. Ini dibandingkan dengan negara lain, Indonesia juga masih rendah sekali gitu. Nah inilah gunanya kita terus di asosiasi melakukan kegiatan seperti ini agar kita mendorong banyak orang bisa semakin mengerti menggunakan teknologi informasi. Tadi saya sudah bahas juga mengenai kreativitas atau inovasi ya. Indonesia juga dibandingkan dengan negara lain kita nih urutannya jauh banget nih. Tahun 2022 kita ada di nomor 75 dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi luar biasa sekali
ketinggalannya, tapi sebetulnya itu juga potensi buat Indonesia bisa meningkatkan kemampuan inovasinya. Nah, pemerintah kita juga telah mentargetkan apa yang namanya target ekonomi digital tahun 2030. Jadi sudah ada target-target yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, apakah ini target bisa kita capai? Ini adalah tugas bersama kita agar kita bisa sama-sama mentarget ataupun menuju apa yang diharapkan oleh pemerintah kita di sini. Nah, ini saya kasih bocoran ya Bapak Ibu ya tentang 17 program prioritas pemerintah yang sedang dalam penggodokan oleh pemerintahan baru Pak Prabowo, Presiden kita. Jadi ada 17 program prioritas di mana tadi ada sektor terkait dengan penguatan pendidikan sains dan teknologi serta digitalisasi, itu menjadi salah satu poin penting pemerintahan Prabowo. Berikutnya terkait dengan industri manufaktur, memang pemerintah yang berikutnya ini akan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam. Ya, ini tentu gunanya ingin membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Tapi kalau tadi sempat Bapak Ibu keliling dan ngelihat mesin-mesin itu ukurannya sudah sangat efisien, ya mungkin ini juga menjadi tantangan buat kita ya. Nah, di Aptiknas kami punya program Aptiknas Smart Nation. Di sini kami terus melakukan kegiatan seperti ini, mengedukasi terkait dengan kami punya 2 pilar. Jadi adalah people atau talenta digital, di atasnya digital leadership. Kemudian ada 6 pilar di sini yang anggota-anggota kami bisa mengambil bagian dalam program-program yang ada. Nah, saya akan masuk ke bagaimana industri tantangan ya di industri manufaktur yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran ataupun pemahaman tentang teknologi. 2 tahun ini kita membantu kegiatan di manufacturing Indonesia dengan membuka area yang kita sebut dengan Manufacturing Digital Hub. Karena apa? Karena ternyata kita lihat mesin-mesin kita ini semua sekarang sudah IT, sudah pakai IT. IT dan OT ini sudah bergabung gitu. Tapi masih banyak yang kurang mengerti ya, terutama skala kecil dan menengah. Jadi banyak perusahaan yang di skalanya kecil dan menengah ini masih belum menggunakan teknologi dengan baik. Dampaknya apa? Artinya dampaknya ini akan ada kesulitan untuk mereka bisa berubah ya, untuk bisa menyesuaikan, adaptasi dengan teknologi yang ada sekarang. Sedangkan kalau Bapak Ibu lihat di sekitar sini, mesin-mesin kita semua sudah berbasiskan IT dan OT. Terus solusinya gimana Pak? Solusinya kita harus terus melakukan edukasi, sosialisasi terkait dengan manfaat teknologi, khususnya teknologi-teknologi seperti teknologi Internet of Things. Ya, kalau Bapak Ibu nanti sempat lihat di sini ada contoh IoT, kemudian ada manufaktur berbasis data dan sistem-sistem seperti sistem ERP. Jadi ini sangat penting sekali. Yang berikutnya juga kita memang harus akui kita masih punya keterbatasan tentang infrastruktur teknologi. Nah, ini contoh tadi ya, jaringan internet yang belum merata. Meskipun sekarang pemerintah telah membuat kantong-kantong ekonomi baru, kantong-kantong industri baru, ini tetap masih ada tantangan yaitu terkait dengan ketersediaan jaringan yang stabil dan perangkat yang memadai. Kemudian dampaknya apa? Tentu ini jadinya tidak merata ya. Ada kota-kota besar yang mungkin kemampuan digitalisasi lebih baik, tapi ada juga daerah-daerah yang mungkin kurang mendapatkan perhatian. Jadi infrastruktur dasarnya tidak tersedia. Nah, oleh karena itu kami di asosiasi selalu bilang kalau ke pemerintah daerah, ayo pastikan di kantong-kantong industri mereka punya jaringan connectivity yang baik. Kemudian solusinya apa? Memang tidak murah ya, karena untuk membangun suatu infrastruktur digital, khususnya misalnya paling simpel aja koneksi internet, ini tentu perlu ada yang invest terkait dengan misalnya connectivity fiber optic. Belum lagi cloud computing ataupun big data, ini yang jadi tantangan kita. Terus ada lagi faktor yang menjadi pertimbangan yaitu biaya implementasi yang tinggi. Nah, ini juga selalu menjadi hal yang dipikirkan, oh Pak, pada waktu kami transformasi digital, pasti kami harus invest, biayanya mahal gitu. Nah, karena ini banyak yang dampaknya ke perusahaan kecil dan menengah nggak bisa invest karena keterbatasan anggaran. Nah, solusinya gimana? Solusinya sebetulnya bisa dilakukan insentif. Bapak Ibu mungkin tahu bahwa pemerintah kita telah memberikan insentif khusus untuk biaya untuk membeli mesin sampai dengan maksimum 1 M. Khusus untuk industri kecil menengah.
Mereka bisa apply ke Kemenperin untuk bisa mendapatkan insentif ataupun subsidi dari pemerintah. Yang berikutnya juga sekarang kalau di lingkup IT, sebenarnya Bapak Ibu nggak harus invest, tapi cukup menggunakan pola sewa pakai. Ya, jadi ada sewa pakai untuk mesin, untuk perangkat-perangkat IT juga sudah banyak. Jadi nggak usah khawatir, sekarang kita juga sudah ada solusinya. Berikutnya lagi apalagi, biasanya ini yang paling besar kendalanya adalah keterbatasan kemampuan dari sumber daya manusia. Nah, ini keterbatasan ini karena kurangnya keterampilan digital dan pengetahuan teknologi. Oleh karena itu sangat penting kalau dekat-dekat dengan kantong-kantong kawasan industri itu harus ada sekolah, ada SMK, ada politeknik, ada universitas agar mereka bisa menjadi mitra. Mereka bisa jadi mitra dari kawasan industri tersebut. Nah, dampaknya tentu ini akan mengganggu proses transformasi digital kalau kita nggak bisa menyediakan SDM yang tepat gitu ya. Kalau untuk karyawan yang sudah ada gimana Pak? Tentu kita harus melakukan program pelatihan bagi karyawan. Ini yang namanya dengan upskill ataupun reskilling. Nah, berikutnya ini yang juga paling besar kita temui di pabrik-pabrik kita, yaitu resistansi dengan perubahan. Pada waktu mereka pasang sistem, wah mereka komplain semua, nggak mau pakai. Ya kan, wah itu bikin kami ribet kerja gitu kan, itu pasti deh itu. Nah, ini memang paling besar adalah merubah, tantangan paling besar adalah merubah budaya kerja. Ya, satu sistem dipasang, waduh pasti ada yang nggak setuju, ada yang ini. Ada ketakutan karena pada saat pikir, wah jadinya kita kerja kelihatan dong sama orang nih. Kelihatan dong sama manajemen gitu ya. Nah, jadi resistansi ini, jadi jangan heran, mohon maaf Bapak Ibu, ada sekarang strategi untuk bisa ya tanda kutip mengganti dengan orang-orang lama yang tua-tua dengan yang baru-baru. Karena ini memang digunakan untuk bisa mendukung ya, melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Ini tantangan terbesar. Berikutnya lagi, ini yang paling juga sering terjadi, yaitu fragmentasi dalam operasional. Jadi bagian produksi punya sistem sendiri, bagian accounting punya sistem sendiri, bagian marketing punya sistem sendiri. Loh, terus gimana mau gabunginnya? Karena ini masing-masing sistemnya terpisah. Nah, inilah yang jadi tantangan besar biasanya karena mereka memiliki fragmentasi dalam operasional ya. Kadang-kadang nggak mau berbagi apa yang dikerjakan oleh produksi harusnya bisa terintegrasi langsung dengan sistem yang lain. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya tentu harus mengimplementasi sistem-sistem terintegrasi seperti sistem ERP untuk bisa menyatukan berbagai fungsi bisnis. Nah, satu lagi yang saya harus cerita juga bahwa sekarang ini pemerintah kita mulai berfokus pada isu-isu sustainability atau keberlanjutan. Nah, dengan adanya isu-isu sustainability ini, ada hal-hal yang mungkin jadi agak rumit nih. Contoh, misalnya kalau di pabrik kita sekarang harus memberikan laporan penggunaan energi ke kementerian per bulan. Wah, mabok deh kalau disuruh bikin report per bulan ke kementerian penggunaan energi kita. Kenapa? Karena memang kita nggak punya tools ya, kita nggak punya teknologinya gitu kan. Kita biasanya melibatkan konsultan kalau memang itu diminta oleh pemerintah. Jadi ini harus ada adaptasi teknologi yang ramah lingkungan dan berbasis IoT, ini yang seringkali diabaikan. Nah, ini tentu bisa menjadi pertimbangan. Berikutnya lagi yang paling rumit kalau teman-teman Bapak Ibu lihat di sini adalah produk-produk dari negara lain ini mereka sangat adapt dengan perkembangan yang terbaru. Nah, inilah yang namanya perubahan permintaan pasar. Jadi pasar itu selalu bergerak, pasar itu selalu minta. Jenis palu aja kita lihat seperti itu modelnya ya, tapi ternyata banyak kerumitan di dalamnya. Jadi karena apa? Karena adanya demand dari customer yang sekarang minta sangat custom. Jadi kita nggak bisa satu model buat semua. Kadang-kadang customer ini mintanya modelnya ini dan nggak boleh dijual ke yang lain. Nah, ini namanya permintaan pasar. Nah, bagaimana kita bisa adaptasi itu? Kita tentu harus bisa menganalisa pasar kita harus menggunakan analitik data. Nah, ini satu lagi isu yang terkait dengan pemerintah adalah biasanya kebijakan pemerintah untuk transformasi digital di industri. Ya, jadi ini juga tantangan besar. Nah, ini tentu kita dorong pemerintah kita untuk bisa melakukan transformasi digital. Nah, ini juga jadi tantangan karena tadi saya ceritakan, punya sistem sendiri, ini nggak bisa saling connect. Ini juga terjadi kesulitan pada saat mereka ingin mengintegrasi sistem-sistem yang ada.
Nah, kesimpulannya apa? Transformasi digital di industri Indonesia ini memang membutuhkan pendekatan yang holistik, ya, menyeluruh, mulai dari edukasi, investasi, infrastrukturnya, dan dukungan kebijakan. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini tentu kita harapkan industri manufaktur dapat lebih efisien, dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan, dan pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau tanya.